Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Assalamualaikum sahabat. Viral beberapa hari ini masalah pendeta Gilbert Lumo Indong. Pendeta ini di dalam khutbahnya membandingkan perpuluhan di dalam kekristenan dengan zakatnya umat Islam, ibadah umat Kristen dengan salatnya umat Islam. Di dalam video ini sang pendeta terkesan merendahkan Islam, dan hal seperti ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pendeta. Apalagi ini dilakukan di dalam pidato di depan jemaatnya dan disiarkan secara live di YouTube. Berikut video pendeta Gilbert yang terkesan merendahkan ajaran Islam. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara. Pendeta ini mengatakan, untuk umat Islam, saudara sepupu, kita nggak mengenal istilah ini di dalam Islam. Kalaupun dia mau merujuk kepada ajaran Nabi Ishak dan Nabi Ismail, mereka bukan sepupu. Mereka satu ayah, bukan sepupu. Dan ajaran keduanya adalah ajaran yang sama, yaitu ajaran Islam. Ajaran yang handiri hanya kepada Allah, Tuhan yang satu. Kalau seandainya pendeta ini mengatakan antara kita dan mereka saudara sebangsa dan setanah air, itu hal yang wajar dan mungkin bisa diterima oleh akal kita. Dalam pemahaman pendeta ini, di dalam kekristenan ibadahnya cukup sekali seminggu karena perpuluhannya besar. Damn, what is that, bro? It's no problem. Ini pemahaman dia terhadap agama dia. Mungkin lebih banyak, lebih bagus perpuluhannya menurut dia. Dan bisa mengurangi intensitas ibadahnya kepada Tuhan mereka. Kalau pemahaman begitu, bisa saja timbul pendapat kita. Kenapa enggak 1000% sekalian? Biar ibadahnya mungkin hanya perlu dilakukan sekali seumur hidup. Biar santai dan biar bisa ongkang-ongkang doang. Hey. Terus, kalau memang begitu, yang benar menurut Anda, it's okay. Tapi jangan kemudian Anda membandingkan dengan salatnya kami kaum muslimin yang kami lakukan 5 kali di dalam sehari semalam. Itu namanya Anda sedang memproduksi masalah. Melakukan perbandingan tentang ajaran-ajaran agama tidak bermasalah sebenarnya. Tapi bukan dalam rangka merendahkan sebuah agama yang lain. Tapi semata-mata untuk mencari kebenaran. Itu pun dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar menurut aturan yang ada. Lakukan dengan diskusi lintas agama atau bahkan boleh perdebatan antar agama, tapi harus ada pihak yang berbeda keyakinan dengan Anda di situ. Sehingga kalau ada pemahaman Anda yang keliru tentang ajaran agama orang tersebut, dia langsung bisa membantahnya dan menjelaskan dengan benar sesuai dengan ajaran yang diyakininya. Bukan dalam khutbah Anda yang Anda siarkan secara live di YouTube. Anda sedang menabur angin namanya Pak Pendeta. Dan sekarang terlihat Anda sedang kesusahan menuai badainya. Sehingga Anda sampai-sampai harus meminta maaf kepada Pak Yusuf Kalla. Itu bagus. Karena secara pribadi beliau sudah memaafkan Anda. Tapi perlu Anda ingat,
Yang Anda rendahkan dalam hal ini adalah seluruh kaum muslimin. Bagaimana bisa Anda meminta maaf kepada mereka semua? Impossible. Dan sangat impossible juga semua kaum muslimin bisa dengan mudah memaafkan Anda. Karena terlalu sering kami tersakiti oleh orang-orang seperti Anda. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Bisa kita artikan bahwa maksud pendeta ini mau mengatakan Kristen lebih tinggi kelasnya daripada Islam. Terlihat jelas dari mimik dan gestur yang diperlihatkan pendeta ini. Dan konteksnya memang dia sedang merendahkan. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Karena 2,5% kami harus membersihkan diri. Itu maksud Anda, Pak Pendeta. Kacau Anda, Pak Pendeta. Nggak ada hubungannya dengan 2,5%. Orang yang tidak memiliki kewajiban di dalam Islam pun wajib menyucikan dirinya. Dan begitu juga orang yang membayar zakat 2,5% pun wajib menyucikan dirinya apabila ia ingin beribadah kepada Tuhannya. Saya tidak tahu apakah orang yang membayar lebih dari 10% di dalam kekristenan bisa mendapat lebih. Misalkan boleh beribadah dengan baju bahkan berlumuran kotoran sekalipun. Sehingga orang yang ada di sampingnya merasa tersiksa dengan bau kotoran yang dibawanya. Ini logika yang akan menghancurkan argumentasi Anda sendiri, Pak Pendeta. Untung waktu itu Anda sedang berkhotbah di depan jemaat Anda yang pastinya mereka tidak akan membantah Anda. Tapi kalau Anda berada di dalam ruang debat atau diskusi, statement seperti ini bisa menghancurkan Anda sendiri, Pak Pendeta. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5% ya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Anda kembali merendahkan 2,5% zakatnya kaum muslimin, Pak Pendeta. Perlu saya beritahu kepada Anda beberapa hal untuk sedikit menambah pengetahuan tentang Islam kepada Anda. Mungkin ketika Anda dulu di STT atau sekolah kependetaan, ketika belajar Islamologi, guru Anda keliru memberikan kuliah. Sehingga pengetahuan Anda tentang hal ini terlihat terlalu dangkal, Pak Pendeta. Pertama, zakat dalam Islam tidak dibebankan kepada semua orang. Dia hanya dibebankan kepada orang-orang yang tergolong mampu dengan spesifikasi tertentu. Artinya tidak dibebankan kepada semua orang. Sehingga orang-orang yang tidak mampu pun merasa terbebani oleh zakat itu. Zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang sudah memiliki penghasilan lebih menurut perhitungan ilmu fikih di dalam Islam. Sehingga mereka wajib mengeluarkan zakat tidak menjadi beban karena itu. Mereka tidak perlu berhutang dulu atau menjual propertinya untuk melunasi kewajiban itu. Hal ini juga untuk membatasi kesenjangan sosial di antara umat manusia sebenarnya, Pak Pendeta.
Sehingga kalau aturan ini dijalankan dengan benar, maka tidak akan ada kesenjangan kesejahteraan yang terlalu dalam di dalam masyarakat, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan terus menderita. Artinya ada pendistribusian sumber daya dengan cara-cara yang adab. Kedua, zakat di dalam Islam bukan diperuntukkan bagi imam-imam masjidnya umat Islam. Bahkan bukan juga untuk masjid sekalipun. Tidak begitu, Pak Pendeta Gilbert. Zakat yang kami keluarkan adalah untuk orang-orang rentan yang sedang sangat membutuhkan uluran tangan saudara-saudaranya. Zakat di dalam Islam diantaranya diperuntukkan untuk fakir miskin, para mu'alaf, ibnu sabil dan seterusnya. Kesemuanya adalah orang-orang yang rentan dan sangat berkewajiban bagi kita untuk membantu mereka. Jadi bukan zakat kami itu diperuntukkan untuk membeli kursi yang empuk di masjid atau untuk membeli AC sehingga kami enak-enakan beribadah di dalam masjid. Padahal saudara-saudara kami di luar sana sedang menahan kelaparan atau bahkan sedang menghadapi kematian karena kelaparan. Tidak serendah itu nilai zakat 2,5% di dalam ajaran kami, Pak Pendeta. Ketiga, saya sarankan untuk Anda, Pak Pendeta, silakan luruskan di internal Anda masalah perpuluhan yang Anda ambil dari jemaat Anda di gereja. Karena menurut sebagian pendeta di agama Anda, perpuluhan itu tidak lagi perlu dan landasan aturan juga sangat tidak. Jadi, kalau hal ini Anda lakukan mungkin akan baik di internal Anda. Karena begitu banyak protes-protes di internal Anda mengenai perpuluhan ini. Sehingga kalau ini Anda lakukan mungkin bisa meminimalisir keributan itu. Bukan masalah-masalah agama orang lain yang Anda bahas. Sementara Anda tidak punya keilmuan untuk itu. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang. Ya kan? Paling berdiri nyanyi. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5. Setengah main. Nggak usah cuci-cuci, nggak usah bergerak-bergerak. Betul-betul kurang update Pak Pendeta satu ini, sahabat. Dia seperti sedang mengatakan orang yang lebih kotor itu lebih daripada orang yang lebih bersih. Who are you? Orang yang nggak perlu bergerak-gerak itu lebih enak daripada orang-orang yang banyak bergerak. Serendah inikah ilmu seorang pendeta yang katanya pendeta paling senior dan paling banyak jemaatnya? Dia harus lebih banyak belajar tentang ilmu kesehatan sepertinya, sahabat. Sehingga dia nantinya akan lebih banyak mendorong orang untuk hidup lebih bersih. Dia juga lebih banyak mempelajari tentang anatomi tubuh manusia. Sehingga nantinya dia terus mengajarkan jemaatnya untuk tidak perlu banyak gerak. Sehingga nantinya dia tidak terus-menerus mengajarkan jemaatnya untuk tidak perlu banyak bergerak. Sehingga badannya nanti akan tambun-tambun seperti Pak Pendeta ini. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya, kaki mesti dilipat. Tapi ya udahlah 2,5. Ini bukti pendeta ini pendek ilmunya, sahabat. Di dalam Islam, ibadahnya harus lipat kaki. Gak semua orang bisa lipat kaki. Kalau ilmu Anda cetek begini, memang hasil dari khotbah-khotbah Anda akan selalu memberatkan orang terus, pendeta. Anda tidak paham Islam sama sekali. Anda tidak paham sama sekali aturan-aturan beribadah kami, umat Islam. Anda mengatakan tidak semua orang bisa lipat kaki. Seolah-olah mereka akan sangat kesusahan waktu salat mereka. Pak Pendeta, di dalam masjid kami ada kursi-kursi khusus
yang diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki masalah dengan fisiknya ketika sholat. Mereka boleh duduk di kursi itu tanpa harus melipat kaki mereka. Aturan ibadah di dalam agama kami cukup fleksibel, Pak Pendeta. Aturan ibadah disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing kami, Pak Pendeta. Dan aturan untuk itu jelas di dalam agama kami, dalil dan dasarnya. Hatta orang-orang yang hanya mampu berbaring pun dia masih bisa melakukan salatnya ketika dia berbaring. Kasihan saya sama Anda, Pak Pendeta. Apabila kami kaum muslimin menjelaskan ulang statement-statement Anda, hasilnya sudah bisa dipastikan Anda akan menjadi malu, Pak Pendeta. Tapi kalau kami tidak menerangkannya juga, ini akan menimbulkan kesesatan bagi orang-orang awam yang mendengarnya. Demikian Pak Pendeta. Semoga Anda tidak hanya pandai berkhutbah, tapi juga pandai untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.